Eliza kini dipindahkan di ruangan PIV karena akan mendapatkan perawatan sementara sampai ia sadar. Ryan perlahan berjalan memasuki ruangan Eliza setelah memberi kabar pada Reja bahwa adiknya saat ini baik-baik saja bersama dirinya. "Maafkan aku sayang, hampir saja aku mencelakai kalian." Lirih Rayhan duduk di pinggir ranjang Eliza berada. Rayhan membelai lembut perut Eliza yang masih terlihat rata, kemudian menciumnya. "Maafkan papa sayang." Lama Rayhan mencium perut Eliza, kemudian beralih mencium kening Eliza. Rayhan merasa lega karena istrinya sudah mau memaafkannya, dan semoga trauma yang Eliza rasakan sedikit demi sedikit bisa pudar. Ia juga begitu bahagia ada benih cinta mereka di rahim Eliza. Rayhan larut dalam lamunannya sampai tiba-tiba ponselnya berbunyi. Menyadarkannya, ia menerima panggilan itu sambil melangkah agak menjauh dari ranjang Eliza. "Baiklah, terus awasi pergerakannya," ucap Rayhan menutup sambungannya, lalu kembali melangkah menghampiri istrinya, dan kini ia duduk di kursi samping ranjang Eliza, memandang istrinya yang masih terpejam. Cukup lama ia memandang Eliza hingga tanpa terasa, matanya ikut terpejam di samping istrinya. Seorang pria yang terlihat gagah di usia parubaya tampak sedang mendatangi di mana perusahaan Ron berada. "Silakan ayah mertua," ucap Ron mempersilakan duduk pada Baron ayah dari Eliza dan Reja ketika sampai di ruang kantornya. "Ron, maaf aku baru bisa menemuimu karena aku baru saja tiba dari Prancis. Ada yang harus aku selesaikan di sana," ucap Baron duduk di sofa berhadapan dengan Ron. "Tak masalah ya mertua, selagi kau masih ingat untuk membantuku mendapatkan anak gadismu," ucap Ron dengan seringai di bibirnya. Baron tersenyum mendengar ucapan Ron. Ia tidak menyangka sebegitu tertariknya Ron pada Eliza. "Kau tenang saja Ron, aku sudah mempunyai rencana agar kau bisa bersama gadis itu," ucap Baron memantikkan api pada rokok yang sudah berada di bibirnya. "Gadis itu polos Ron, pasti mudah untuk mengelabuinya." Kepulan asap keluar dari mulut Baron dengan pikiran licik yang sudah bersarang di otaknya. "Kau benar ayah mertua, karena kepolosannya, kebaikannya serta kecantikannya, semua yang ada di dirinya membuatku jatuh cinta dan begitu tergila-gila." Bayangan Eliza selalu menghantui Ron. Ia benar-benar merindukan gadis kecil penyelamatnya itu. "Dia seperti mamanya. Dulu aku juga tergila-gila pada wanita itu," imbu Baron masih dengan rokok di tangannya. "Tapi aku berbeda denganmu ayah mertua," seru Ron pada Baron. "Karena aku takkan pernah melepaskan dan menyanyiakannya seperti yang kau lakukan pada istrimu," sindir Ron sedikit merasa kesal dengan perlakuan Baron pada mamanya Eliza. Ron meskipun kejam tapi ia begitu menghargai wanita yang dicintainya, yaitu Mominya dan Jolie. "Well, terserah apapun yang kau katakan. Kali ini aku akan membantumu karena aku banyak berhutang jasa padamu," ucap Baron mematikan api rokok di tangannya kemudian beranjak dari duduknya. "Aku pergi dulu, nanti akan aku beritahu rencanaku," pamit Baron melangkah keluar ruangan Ron. Di sisi lain, seorang wanita paruh yang masih terlihat cantik dan anggun dengan wajah kebarat-baratan berjalan menelusuri lobi perusahaan Ron. Nancy, Mama Ron saat ini ingin menemui anak tunggalnya itu di kantornya. "Brooke, maaf tuan, saya tidak sengaja," ucap Nancy pada orang yang tak sengaja bertabrakan dengan dirinya. "Kau," ucap keduanya bersamaan saat pandangan mereka saling bertemu. Seketika wajah Nancy berubah menjadi pucat, ingatan masa lalu kembali berputar di pikirannya, melihat laki-laki parubaya yang ia kenal saat ini berada di hadapannya. "Rupanya kau Nancy, lama kita tidak bertemu," ucap laki-laki parubaya itu yang tak lain adalah Baron. "Apakah yang kau lakukan di sini?" tanyanya dengan tertawa sinis. "Bukan urusanmu," seru Nancy dengan cepat melangkah pergi meninggalkan Baron yang menyeringai. Nancy melangkah cepat masuk ke dalam toilet dan menutup pintu toilet itu rapat. Nancy mendekap mulutnya masih tidak percaya dengan laki-laki yang barusan ia jumpai. "Baron, sampai kapanpun aku tidak akan pernah memaafkanmu." Tangis Nancy pecah, masa lalu yang sudah ia kubur dalam-dalam kini kembali bangkit di pikirannya. Lama Nancy menangis meluapkan kesedihannya di toilet, sembari berpikir apa yang dilakukan Baron di perusahaan anaknya. "Semoga dia tidak bertemu dengan Ron anakku," batin Nancy. Nancy mengusap air matanya kemudian beranjak dari toilet menuju ruangan Ron berada. "Mommy kesini kenapa tidak bilang sama Ron?" ucap Ron saat Nancy sudah berada dalam ruangannya. "Mommy cuma jenuh di rumah nak." Ron sekilas melihat mata Nancy sembab. "Mommy ada apa? Mommy habis menangis?" tanya Ron bingung mendudukkan Nancy di sofa. "Mommy tidak menangis Ron, tadi mata Mommy kemasukan debu jadi tampak seperti habis menangis,"
ucap Nani mengelak. Ia tidak ingin Ron khawatir. Apa Mommy merindukan Jolie? Tanya Ron lirih mencoba menebak. Nancy menghela napas mendengar pertanyaan Ron. Tentu saja Mommy merindukannya, nak, ucap Nancy jujur. Mommy tenang saja, jika Mommy mau Ron akan bawa Mommy menemuinya dan tidak lama lagi Jolie pasti akan kembali pada kita. Ron tersenyum sedangkan Nancy yang mendengar ucapan Ron seketika menajamkan tatapannya pada anak satu-satunya itu. Apa maksudmu, nak? Mommy harap kamu tidak berniat buruk pada hubungan Eliza dan Rayhan. Ingat, nak, mereka sudah menikah, kamu harus bisa melupakannya. Tegas Nancy pada Ron membuat wajah Ron seketika murung. Mom, jangan berkata seperti itu. Dia itu bukan Eliza tapi Jolieku. Selamanya dia akan menjadi Jolieku dan aku ingin menikahinya. Ucap Ron pada Nancy dengan wajah setengah memohon pada mominya agar tidak melarangnya untuk mendapatkan Eliza. Sudahlah, Lak. Mommy tidak mau tahu kamu berhenti mengejar Eliza karena dia sudah menikah. Nancy beranjak dari duduknya. Ia terlihat kesal karena sudah seringkali mengingatkan anak tunggalnya itu untuk melupakan Eliza, tapi sama sekali tak digubris. Ron terdiam menatap kepergian mominya dari ruangan itu yang terlihat kesal pada dirinya. Maafkan aku, Mom. Untuk yang satu ini aku tidak bisa menuruti permintaan Mommy karena aku sangat mencintai Jolie, batin Ron. Ron membuka ponselnya, terlihat foto gadis cantik dengan senyuman manis menghiasi pada layar utama. Aku merindukanmu, Jolie. Lili Ron duduk di sofa menyandarkan punggungnya, menatap semua foto-foto Eliza dari sewaktu masih SMU saat pertama kali mereka bertemu sampai foto Eliza saat ini. Ron menyimpan semua foto-foto itu. Jolie, andai kau juga mencintaiku, meskipun aku harus meninggalkan dunia mafia ini, pasti dengan senang hati akan aku lakukan asal kau mau bersamaku selamanya. Ron larut dalam lamunannya.